Desakan diusutnya pemasangan pagar laut semakin menguat. Masyarakat minta pemerintah tidak ragu mengungkap dalam pemasangan pagar laut. Saudara, meski belum semuanya, namun pagar laut di pesisir Tangerang ini sudah mulai dibongkar sejak pagi, baik itu dari nelayan, KKP maupun juga TNI Angkatan Laut ini bekerja sama untuk membongkar pagar laut ini. Yang menjadi misteri adalah siapa pemodal dan juga memasang pagar laut yang kurang lebih panjangnya 30,16 km. Lantas bagaimana masyarakat melihatnya? Saudara, inilah Kopi Pagi komentar pilihan Liputan 6 Pagi bersama saya Ridho Yahya dan Ahmad Hilman. Matahari belum terlalu terik ketika 600 prajurit TNI Angkatan Laut bergerak bersama nelayan. Mereka menuju pagar laut yang terpasang di pesisir Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya, keberadaan deretan bambu sepanjang 30,16 km ini menjadi pembicaraan publik. Pagar laut yang sudah dibangun sejak setahun silam membuat aktivitas para nelayan terganggu. Mereka harus berputar jauh untuk mencari ikan sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkarnya. Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Sesungguhnya, pagar laut tidak hanya ada di pesisir Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Namun juga membentang di 16 desa dan melewati 6 kecamatan. Strukturnya terdiri dari susunan bambu setinggi 6 meter yang dipasang melintang di sepanjang pesisir. Agar tidak mudah roboh diterjang gelombang, ada anyaman dan dipasang pemberat berupa karung pasir di bawahnya. Keberadaannya dideteksi pertama kali pada Agustus 2024 dengan panjang awal hanya 7 km. Namun lambat laun, panjangnya menjadi lebih dari 30 km hanya dalam hitungan bulan. Anehnya, meski dibuat dalam waktu lama dan dibangun di tempat terbuka, pemodal serta pemasang pagar laut masih misteri. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang memiliki wewenang di wilayah pesisir dan laut Indonesia tidak bisa menjawab secara jelas. Siapa sebetulnya yang memasang? Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya memang tuntutan dari para masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga udah langsung ketahuan. Tapi tidak mudah juga. Jawaban yang membuat anggota dewan kesal. Bahkan ada wakil rakyat yang harus melepas PIN DPR begitu mendengar jawaban Pak Menteri. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Belakangan diketahui pagar laut tidak hanya ada di pesisir Tangerang, tapi juga terbentang di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari sidak anggota DPR terungkap bahwa pagar yang dipasang PT Tuna Seruang Pelabuhan Nusantara ini ternyata ilegal, sebab tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah tidak berizin, keberadaan pagar laut juga merugikan banyak pihak. Itulah sebabnya masyarakat geram dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penyelesaian kasus pagar laut. Harusnya sih pemerintah bisa
langsung gerak cepat ya ketika udah ditemukan pagar laut itu, harusnya pemerintah langsung mengusut, langsung membongkar, langsung mengungkap siapa sih ini pagar laut punya siapa, lebih ke situ sih. Harus diungkap itu karena kan itu menyusahkan nelayan ya. Ya, pagar laut yang ada di Tangerang ini ya, ini tuh kan mengganggu aktivitas dari para nelayan ya, yang memang mencari kehidupan ataupun mencari nafkahnya itu memang dari sana. Itu juga kalau menurut saya pagar laut ini kan juga merusak ekosistem laut gitu sih. Hampir jarak 1 tahun dan baru viral, baru ditanggepin gitu. Rata-rata sekarang setiap kasus viral dulu baru ada aksi gitu. Terus juga buat nelayan juga agak kasihan ya, karena ada pagar yang sepanjang hampir 30 km harus muter dulu, dan itu bisa memakan bensin yang lumayan sih. Agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun. Tidak hanya dipagari, namun sebagian laut di negeri ini ternyata ada pemiliknya. Buktinya ada ratusan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, meski sebenarnya laut tidak boleh dimiliki oleh pribadi maupun korporasi. Ada sertifikat di kawasan pagar laut? Jawabannya justru pertama kali disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron mengungkapkan ada 263 bidang tanah dalam bentuk hak guna bangunan di kawasan pagar laut perairan Tangerang. Terdiri dari 234 bidang tanah atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Sisanya, 17 bidang tanah juga memiliki sertifikat hak milik. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo. Namun Menteri Agraria dan Tata Ruang saat itu, Hadi Cahyanto, mengaku tidak mengetahui soal sertifikat pagar laut. Begitu juga dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri pengganti Hadi Cahyanto. Saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu, Mas? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Nah, sekali lagi, yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita telusuri. Sedang kita investigasi. Tidak ada yang tahu. Pemasangan pagar laut dan penerbitan sertifikat di wilayah perairan jelas cerminan lemahnya pemerintah dalam berkoordinasi dan menegakkan aturan. Dan sesungguhnya masalah pagar laut ini kan adalah masalah penegakan hukum ya, yang sudah masuk ranah pro justisia. Sehingga koordinasi antara KKP, kepolisian, TNI sangat diperlukan untuk memastikan langkah penegakan hukum yang konsisten. Maka tugas mereka itu adalah mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak akuntabel. Nah, sehingga kan hari ini karena koordinasi yang gagal, ya, komunikasi yang tidak tepat, muncul berbagai spekulasi dan membuat kasus ini tidak cukup akuntabel untuk kita simak. Itulah sebabnya masyarakat minta dalang pemasangan pagar laut diungkap dan mereka yang melanggar aturan dalam penerbitan sertifikat di atas laut diusut tuntas. Dan jika terbukti bersalah, penegak hukum tidak perlu ragu dalam menegakkan aturan.
kami ini, masyarakat Kampung Alarjiban, Desa Kot itu sudah melapor ke ATR waktu itu, kemudian ATR dan KPK pada tanggal 10, 2024, 10 September. Kami sudah melapor masalah ini patok laut sama sertifikat laut. Dan kami juga ke Kementerian ATR. Kebetulan waktu itu saya audiensi sama lawyer kami, masyarakat Kampung Alarjiban, lawyer, pengacara. Nah di situ ditemuin sama staf-stafnya aja. Bahkan mereka pun mengatakan tidak tahu. Padahal kami sudah bawa bukti. Senang sekali saya terima kasih ke Bapak Menteri. Terima kasih ke Bapak Prabowo. Terima kasih. Saya mendukung sekali pagar laut dicabut. Saya ingin tuntaskan pagar laut biar tuntas. Perenjanakan yang terkait. Usut mafia tanah. Iya, usut mafia tanah. Berarti kementerian yang menerbitkan HGBU-nya ini nggak riset dulu, jadi kayaknya asal-asalan aja nih nerbitin, nggak dilihat dulu lokasi mapping petanya seperti apa gitu, karena ya itu bisa-bisanya laut yang tidak ada daratan di dalamnya bisa mendapatkan HGU. Nggak masuk akal ya, karena kan laut itu punya alam ya, lepas ya maaf masa sampai di bisnisin atau dibuat nanti suatu apa gitu ya, sebenarnya tidak boleh lah, itu kan mencari buat para nelayan nyari ikan gitu loh ya, seharusnya nggak ada pembatasan itu atau buat jadi nanti maupun ada surat-surat ya tetap nggak boleh gitu. Ya yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN Kabupaten. Kalau untuk SAM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Tidak hanya membongkar, sudah seharusnya pemerintah juga berani mengungkap dan mengusut tuntas pemasangan pagar laut. Jangan sampai negara kalah oleh para pelanggar aturan yang memiliki modal kuat. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Ridho Yahya dan juru kamera Ahmad Hilman pamit undur diri. Salam SCTP.